Halo Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 57, Menua bersama. Setiap orang pasti mempunyai keputusan yang salah. Terkadang kita memilih pilihan yang membuat kita menjadi rumit hanya karena satu kebaikan untuk orang lain. Silvana Azahra. Malam ini Sky nampak melamun di depan tendanya, lantas Atala mendekati Sky. Woi, ngelamun aja nggak tidur? Gue kangen Silva tah, ucap Sky yang merasakan sesak di dadanya. Besok pulang, kata Atala menepuk bahu Sky. Sementara di rumah sakit Silva sedang mengobrol bersama Jessie dan Jacob. Jack, mulai sekarang kamu harus jagain Silva, karena Silva sudah mendonorkan ginjalnya untuk mama, pesan Jessie. Nggak perlu dijagain kan ada suaminya, kata Jacob. Silva udah punya suami, tanya Jessie. Iya tante, jawabnya Silva. Berarti kamu harus jagain Silva sebagai adik kamu, pesan Jessie. Keduanya hanya saling melempar pandangan. Silva udah izin sama orang tua Silva atau suaminya untuk donorin ginjalnya, kata Jessie. Orang tua Silva sudah meninggal tante. Belum, ucapnya menunduk. Jessie melempar pandangan ke Jacob. Nanti kalau suaminya marah dan gak ngizinin gimana? Tanya Jessie. Dia pasti ngizinin tante. Kamu sudah mengambil keputusan yang besar Silva, kata Jessie. Silva tahu, jawab Silva menunduk. Ada kesedihan di hatinya karena mengambil keputusan yang besar tanpa izin dari Sky. Silva semakin takut dengan semua pertanyaan Jessie. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke ruangannya dan diantar oleh Jacob. Jacob antarin Silva ya mah. Biina jagain mama ya, pesan Jacob. Baik Den, kata Biina. Kamu gak izin ke Sky? Tanya Jacob saat sudah sampai di ruang rawat. Silva tidak menjawab, dia hanya menangis. Aku sudah mengecewakan Skylar, Jack, ucapnya terus menangis. Tapi aku gak bisa lihat Tante Jessie kehilangan nyawanya, imbuhnya lagi. Hati kamu terbuat dari apa sih, Silva? Kamu lebih mementingin orang lain daripada keselamatan kamu sendiri, batin Jacob. Gue siap dibunuh kalau Sky tahu ini, ucap Jacob walau dia tahu bahwa Sky adalah musuh bebuyutan yang sampai kapanpun tidak akan pernah akur. Silva meraih tasnya, lantas ia membuka handphonenya. Dia melihat banyak sekali notif dari Sky. Dia ingin memberitahu Sky tapi dia takut Sky akan curiga. Dia menatap KTP Hana yang sempat ia pinjam untuk persyaratan operasi. Bagaimana jika Hana tahu? Apa Hana akan marah? Pikir Silva. Saat Silva akan dioperasi, dia diminta untuk melengkapi persyaratannya. Tentu saja umurnya belum cukup, namun Silva yang ceroboh dan ngeyel itu meminjam KTP Hana. Ia pikir tidak akan ada yang tahu karena Silva memakai cadar, dan tidak ada yang memperhatikan Silva saat di ruang operasi. Dan Hana tanpa berpikir lagi langsung meminjamkannya. Malam semakin larut di tempat perkemahan Sky tidak bisa tidur. Dia terlihat gusar, nampak tidurnya yang tidak mau diam. Ah, Sky berisik, bisa diem gak sih? Kata Raymond mengacak rambutnya frustasi karena Sky tak mau diam. Akhirnya Sky bangkit dari tidurnya dan ia terdiam cukup lama. Kenapa Sky? Tanya Atala. Iya loh, kayak gak tenang gitu, kata Alvin. Gue pengen pulang tah, gue khawatir sama Silva, ucap Sky yang terus mencemaskan Silva. Ya elah, lebay loh, lagian Silva pasti baik-baik aja Sky, kata Dion. Gue mau pulang sekarang, kata Sky dan langsung membereskan barang-barangnya. Serius loh, ini masih jam 2 malam Sky, jangan konyol deh, kata Alvin. Lo gak ngerasain apa yang gue rasain Al, gue khawatir sama Silva. Sky seperti merasa ada sesuatu yang terjadi terhadap Silva. Hatinya terus saja tidak tenang. Ya gue emang gak ngerasain yang lo rasain tapi gue cukup paham, balas Alvin cengah. Sky tunggu besok aja, lagian udah malam lo mau pulang pakai apa? Kan tahu sendiri kita kesini naik bus, kata Atala menepuk bahu Sky agar Sky lebih tenang. Anak Kastel hanya saling melempar pandangan. Sky mencoba memejamkan matanya agar tertidur. Dia sempat tertidur sekejap namun malah mimpi buruk. Sky memegang permata dalam genggamannya namun terjatuh hingga pecah. Sky bangkit sambil mengatur nafasnya. Kekhawatirannya semakin besar terhadap Silva hingga Sky tidak bisa tidur sampai menjelang subuh. Baik anak-anak, kita sengaja membangunkan kalian karena kita akan melakukan kegiatan renungan malam, kata panitia membangunkan semua murid saat jam menunjukkan pukul 3 pagi.
Semua murid berkumpul membentuk lingkaran. Mereka pun melakukan renungan malam. Ketua panitia meminta mereka untuk merenungkan soal orang tua mereka, orang yang disayang, bahkan soal prestasi mereka di sekolah. Namun dalam bayangan Sky adalah Silva dalam bahaya. Bahkan ia membayangkan Silva meninggal saat Sky pulang berkemah. Dia melihat Silva terbujur kaku dengan ditutupi kain. Dan di bayangannya itu ulah anak Brazier. "Silva!" teriak Sky membuyarkan konsentrasi semua murid. "Sky, lo yang benar aja dong, jangan malu-maluin." "Kangen boleh, jangan berlebihan." Hardik Dion meninggikan suaranya. Semua murid memperhatikan Sky. Ada yang tertawa dan ada juga yang melongo karena mereka ada yang sudah konsentrasi dan setengah sedih tapi dikejutkan oleh suara Sky. Sementara Sky sedikit malu karena yang ada di pikirannya saat ini hanyalah Silva. "Di saat Silva nggak ada aja, kamu masih nyebut-nyebut nama Silva." Batin Levi yang memperhatikan Sky dari jauh. "Skuy, konsen dong," sindir Pak Sanjay, sedangkan Sky hanya cengengesan. Hari ini adalah hari terakhir camping. Murid Pelita Bangsa pun bersiap untuk pulang. Mereka melakukan serangkaian kebersihan sebelum pulang. Bus para peserta camping telah sampai di sekolah Pelita Bangsa. Sky langsung turun dan mengambil motornya di parkiran. Ia segera melajukan motor itu dengan ngebut dan melewati kerumunan para siswa hingga membelah jalan. Bahkan Pak Sanjay hampir saja tertabrak, begitu juga Bu Lea. Dasar murid laknut, main ngebut-ngebut aja," gerutu Pak Sanjay. Bu Lea hampir saja oleng karena motor Sky, namun Alvin segera menyangga tubuh Bu Lea hingga tatapan mereka bertemu. "Woi Sky, woi, ya elah buru-buru banget," kata Dion saat Sky keluar gerbang. Dehem Raymond saat Alvin masih memegangi tubuh Bu Lea agar tidak jatuh. Makasih," ucap Bu Lea. "Iya Bu, dasar tuh ya si Sky main ngebut-ngebut aja udah tahu masih rame," gerutu Alvin. Selama perjalanan Sky terus memikirkan Silva. Dia ingin segera pulang saat ini. 30 menit sebelumnya, sebelum Sky sampai sekolah. Di rumah sakit Silva bersiap untuk pulang ditemani Bik Murni. Silva mewanti-wanti agar Bik Murni tidak menceritakan apapun, karena dia ingin memberitahu semuanya sendiri. "Silva, apa perlu gue antar?" tawar Jacob. "Nggak perlu Jack, terima kasih." Saat Silva mau menaiki mobil untuk pulang, Jacob terus memperhatikan Silva hingga gadis itu masuk mobil. Namun Silva malah keluar dan menghampiri Jacob. "Jack, ada apa Silva? Apa ada yang ketinggalan?" tanya Jacob. "Jangan berbuat jahat sama Sky ya, berdamailah," pinta Silva. "Iya," kata Jacob tak ingin memperpanjang perdebatan. "Janji?" kata Silva. "Iya." Silva pun menaiki mobil untuk pulang. Saat mobil Silva berlalu, Jacob membatin dalam hatinya. "Maaf Silva, gue gak bisa janji itu buat lo. Gue benci, sebenci-bencinya sama Sky, dan gak akan pernah berubah. Dia bukan hanya menyebabkan mamaku menderita, tapi juga udah nyakitin Levi, karena udah khianatin dia," batin Jacob. "Jika lo minta gue yang lain akan gue kabulkan, namun tidak yang ini," imbuhnya. "Gak akan ada kata damai Silva," katanya dalam hatinya. Sebelum pulang, Silva mampir dulu ke restoran Flowers. Dia menemui Mbak Hana. "Mbak, ini KTP-nya, makasih ya udah minjemin." Silva nekat memakai data palsu, keberaniannya sangat nekat sekali. "Sama-sama, memangnya buat apa Silva?" tanya Hana. "Nggak apa-apa Mbak, soalnya ada tugas sekolah suruh nulis identitas saudara, jadi Silva pinjam." Alibi Silva. "Oh gitu ya," kata Hana bingung karena alasannya ngerti, tapi bikin bingung. "Ya udah Mbak, Silva mau bawa makanan ya dari resto buat dibawa pulang," kata Silva. "Silakan Silva, sesuka hatimu. Sayang, ini kan restomu, bawalah," kata Hana. "Makasih Mbak." Ngisi identitas apa ya? Cewek berhijab segi 4 yang diikat ke belakang itu nampak bingung dengan alasan Silva yang asal. Silva telah sampai di rumah, untungnya Sky belum pulang. Ia segera menyiapkan makanan untuk Sky. "Biar Bibi aja non Silva kan habis operasi, jadi non istirahat aja." "Makasih ya Bi." Silva duduk dan hanya memperhatikan Bi Murni yang sedang menyiapkan makanan. "Non, maaf, ini mah ya Bibi lancang, tapi kalau habis donor ginjal teh, risikonya besar non untuk keselamatan non Silva. Lalu sangat beresiko saat nanti hamil," ujar Bi Murni. "Silva, aku pengen punya bayi," pinta Sky. Seketika suara Sky muncul. "Apa Silva mengambil keputusan yang salah ya, Bi?" tanya Silva. "Bibi yakin Non Silva tahu dan sudah memikirkan ini matang-matang,"
Hanya itu yang Mbak Murni ucapkan. Hamba berlindung kepadamu ya Allah. Ampuni hamba karena tidak meminta izin suami hamba. Batin Silva. Tidak lama kemudian, Sky sampai di rumah. Dia langsung masuk dan mencari istrinya. Silva, Silva, aku pulang. Panggilnya lantang. Sky, sahut Silva dan langsung menghampiri suaminya. Silva, Sky berhamburan memeluk istrinya dengan sangat erat. Silva, aku kangen, ucap Sky. Silva terdiam tak berkata apapun. Dia tidak tahu lagi harus apa sekarang, karena dosa besar yang ia lakukan pada suaminya. Silva, kok kamu diem aja? Kata Sky merasa heran karena respon Silva biasa. Kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Tanya Sky khawatir. Silva baik. Jawab Silva bohong. Sky, kita makan yuk. Silva udah siapin makanan untuk Sky. Silva berusaha mengalihkan pembicaraan. Sky makan dengan lahap sampai mulutnya penuh dengan makanan. Kata Sky dan Silva terus menatap suaminya sambil tersenyum. Kamu gak makan? Tanya Sky. Silva hanya menggelengkan kepalanya. Setelah selesai makan, Sky mengajak Silva untuk ke kamar. Seperti biasa, Sky menyuruh Silva untuk duduk di pangkuannya. Sky gak istirahat dulu? Enggak, pengen sama kamu dulu. Silva hanya diam saja tak merespon. Dia terus saja menatap suaminya lalu Silva memeluk Sky dan menyembunyikan wajahnya di leher Sky. Gadis itu menangis tanpa suara, hanya air matanya saja yang mengalir. Hei Silva, kok nangis? Kamu gak apa-apa kan? Apa ada yang berbuat jahat sama kamu? Tanya Sky. Enggak Sky, jangan bohong. Silva kangen. Jawabnya dan Sky hanya tersenyum. Kamu jangan nangis ya, kan aku ada di sini, kata Sky. Silva, aku gak bisa tidur loh saat camping. Aku kepikiran kamu terus. Aku takut kamu kenapa-kenapa kalau gak ada aku di samping kamu, ujar Sky. Sky benar, aku gak bisa tanpa dia. Aku selalu melakukan kesalahan di saat Sky gak ada. Bodoh, gerutunya dalam hati. Sekarang kamu cerita, kamu ngapain aja selama gak ada aku? Silva di resto ayah, terus Silva... Oh iya, boneka Melody Silva hilang. Silva udah nyari kemana-mana tapi gak ketemu, ungkap Silva. Sky tertawa. Silva, maaf ya, sebenarnya bonekanya dibawa sama aku, ujar Sky. Serius? Silva mencariin sampai kamar berantakan, kata Silva. Sorry Sil, ucap Sky. Lagian buat apa dibawa? Emang gak malu bawa boneka? Biar berasa dipeluk sama kamu. Lagian yang aneh-aneh aja. Sky terus saja memeluk Silva di pangkuannya hingga ia tertidur dengan bersandar di headboard telanjang. Sky sangat kelelahan sehabis camping. Silva menatap wajah suaminya yang menggemaskan itu dengan bibir tipisnya yang mangap sedang tertidur sambil memeluknya. Mbak yang mau donorin ginjalnya ya? Tanya suster saat Silva berada di depan pintu ruang operasi. Iya sus, kita lakukan pemeriksaan dulu ya mbak, karena sangat berisiko jika nanti mengalami ketidakcocokan dengan pasien. Mbak juga bisa mengisi persyaratannya mbak, ujar suster. Mbak, apa umur mbak di atas 18 tahun? Karena jika belum mencapai 18 tahun, belum memenuhi syaratnya mbak, tanya suster. Aku 24 tahun sus, jawab Silva bohong. Bisa isi persyaratannya ya mbak? Pinta suster. Silva belum mempunyai KTP. Akhirnya dia meminjam KTP Hana. Ia meminta izin dengan alasan KTP-nya tertinggal di rumah. Untuk kesehatan aman ya mbak? Apa sudah mengisi persyaratannya mbak? Sudah sus. Baik, mbak bersiap ya ke ruang operasi. Silva sangat takut saat ini. Gimana kalau Papa Cole juga tahu? Ia menatap wajah Sky. Rasa bersalahnya semakin besar. Maafin Silva ya Sky. Silva takut. Silva terisak kecil dan mencium wajah suaminya. Sebentar lagi semester, Silva gak mau gara-gara Silva Sky gak fokus belajar, batin Silva. Silva pun bangkit dan membenarkan posisi tidur suaminya menjadi rebahan di kasur. Sky pasti capek banget ya, ucapnya sambil mengelus rambut Sky. Sudah 2 minggu dari hari camping. Kini tiba saatnya semester 2. Sky semakin rajin belajar, bahkan dia rela tidak pegang handphone karena pasti itu akan mengganggunya. Sementara Silva sudah tidur dari jam 9. Biasanya dia akan ikut begadang, tapi kali ini dia lebih mengutamakan istirahat yang cukup pasca operasi. Jika ginjalnya tinggal 1, maka dia harus menjaganya sebaik mungkin, pikir Silva.
Silva makin kesini tidurnya makin sore, ucap Sky melihat istrinya tidur. Silva dan Sky berangkat ke sekolah seperti biasanya. Sesampainya di SMA Pelita Bangsa, Sky dan Silva langsung menuju kelas. Kebetulan mereka sekelas. Semester ini tempat duduk mereka diacak dan Sky secara kebetulan sekelas dengan Silva. Ini sih makin semangat semesternya kalau sekelas gini, bisik Sky. Dan Silva hanya tersenyum. Silva mau ke kantin ya, mau beli minum? Kata Silva. Dia lebih sering minum air putih dengan cukup sekarang pasca operasi. Kamu duduk di sini, biar aku yang beliin. Kata Sky dan Silva mengangguk. Air mineral aja ya Sky, jangan yang ada rasanya. Kata Silva. Siap, kata Sky. Semester pun dimulai, Sky dan Silva mengerjakan soal semester dengan sangat tenang. Sky menoleh ke Silva yang sesekali minum air. Mereka mengerjakan soal hingga selesai. Waktu istirahat pun tiba, Sky dan Silva pergi ke kantin bersama. Sesampainya di kantin, Sky berniat memesan bakso untuk Silva, namun Silva menolak. Dia lebih memilih makan biskuit dan air mineral saja. Tumben gak beli bakso? Kata Sky. Iya, lagi gak pengen. Akhir-akhir ini Silva sering sakit perut kalau makan yang pedes-pedes. Alasan Silva, padahal dia sangat takut dengan makan sembarangan. Terlebih pasca operasi ginjal yang belum genap 1 bulan. Oh gitu ya? Apa kita periksa aja ke UKS? Tawar Sky. Ah enggak Sky. Tolak Silva. Yakin? Tanya Sky. Iya Sky. Beberapa hari ini Silva aneh banget ya. Batin Sky sambil menatap Silva. Kenapa liatin Silva kayak gitu? Tanya Silva. Kamu cantik, makanya aku gak bisa berpaling. Soalnya gak ada yang lebih indah selain kamu. Gombal Sky. Gombal? Jawab Silva tersenyum. Kali ini Sky lebih sering bersama Silva. Terlebih Sky yang beda kelas dengan anak Eskastel, tentu saja dia lebih memilih bersama istrinya. Waktu pulang sekolah pun tiba. Silva menunggu Sky yang belum selesai mengerjakan soal. Dia benar-benar sangat lambat. Hingga akhirnya dia menyelesaikan soalnya sampai sekolah sepi. Skuy, bisa-bisa jamuran ini cuma nungguin kamu isi soal. Sindir Pak Sanjay geleng-geleng. Hahaha, sabar Pak, biar dapat nilai yang bagus. Heleh, paling juga nanti masuk remedial. Ejek Pak Sanjay sambil mewek. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ucap Sky menghiraukan ucapan Pak Sanjay sambil terkekeh keluar kelas. Waalaikumsalam. Dasar murid laknat, saya dikatain ahli kubur. Gerutu Pak Sanjay. Sky dan Silva tertawa saat berjalan menyusuri koridor. Sky, nggak boleh gitu tahu, kata Silva tertawa. Biarin, dia memang cocok jadi ahli kubur, mukanya horor gitu. Sahut Sky. Mereka terus saja tertawa. Mereka sampai di rumah, Silva langsung istirahat di ruang TV. Sky tersenyum melihat Silva. Silva, tumben kamu langsung nonton TV? Biasanya nggak mau diam, langsung beres-beres. Kata Sky. Iya Sky, Silva istirahat dulu ya, agak capek abis ngerjain soal tadi. Kata Silva. Mana yang capek? Tanya Sky. Semuanya. Otaknya sih, soalnya habis berpikir keras tadi buat ngisi soal. Jawab Silva. Sky jangan. Tolak Silva saat Sky memijat kepala Silva. Udah gak apa-apa, kamu rileks aja. Kata Sky. Maaf ya aku ngerepotin kamu. Enggak kok. Sky bukan hanya memijat kepala Silva, tapi dia juga memijat kaki dan pundak Silva hingga Silva tertidur. Sky melepaskan cadar Silva lalu ia tatap wajah istrinya yang sedikit berkeringat. Ia mengelap keringatnya menggunakan tisu lalu menyalakan AC. Perasaan Silva lebih banyak istirahat ya sekarang. Dan melakukan semuanya secara lambat. Biasanya dia gesit banget. Apa dia kecapean ya karena bersih-bersih rumah sendiri? Sebaiknya aku suruh Bim Murni buat tetap di sini. Ucap Sky masih menatap wajah istrinya. Waktu pun silih berganti, Silva dan Sky terus belajar. Saat semester, Sky juga sering di rumah, sekarang tidak nongkrong sama sekali. Hingga semester sudah sampai 1 minggu. Akhirnya ini hari terakhir semester, kata Sky. Iya Sky, saat Silva. Sky menoleh ke Silva dan melihatnya selalu membawa botol minuman di tangannya. Kamu sering banyak minum ya sekarang? Tanya Sky sambil fokus menyetir. Iya Sky, biar nggak dehidrasi dan biar awet muda, kata Silva terkekeh. Kamu takut tua? Tanya Sky. Iya, takut kamu berpaling. Jawab Silva menoleh sekilas ke Sky sambil tersenyum.
Kalau aku yang tua, kamu mau ninggalin aku? Tanya Sky. Ya enggak lah Sky. Berarti itu jawaban aku juga, Sil. Tapi kalau tua, Silva nggak cantik lagi loh, kata Silva. Ya udah, berarti aku tinggal cari yang muda. Goda Sky. Jangan, rengek Silva. Sky hanya tertawa. Janji kita akan menua bersama, ucap Sky menggenggam tangan Silva dan Silva menoleh. Janji. Sesampainya di rumah, Silva langsung istirahat. Duduk di ruang TV seperti biasa. Sementara Bi Murni yang mengerjakan pekerjaan rumah. Non, Bibi habis masak sayur. Dimakan ya non, sayur ini bagus untuk kesehatan. Kata Bi Murni memberikan sayur bening kecambah ke Silva. Sky hanya memperhatikan Silva dan Bi Murni yang terlihat aneh. Padahal hanya memberikan sayur. Kata-kata kesehatan itu yang membuat Sky heran. Memangnya Silva kenapa? Pikir Sky. Pagi ini Sky bersiap berangkat sekolah. Dia sudah menunggu Silva di meja makan. Tidak lama kemudian Silva turun menghampiri Sky. Loh kok nggak pakai seragam sekolah? Tanya Sky. Silva nggak sekolah ya, lagian kan jam kos juga. Kalau Sky mau sekolah ya pergi aja. Jawab Silva. Tapi kok kamu rapi, mau kemana? Tanya Sky. Ya emangnya kalau memakai pakaian rapi salah, kata Silva. Ya enggak sih, kan biasanya pakai midi dress kalau di rumah, kata Sky tersenyum. Karena kalau di rumah Silva tidak boleh memakai jilbab dan cadar, makanya Silva sering memakai midi dress yang simpel. Pengen pakai gamis aja, alasan Silva. Oh ya udah, aku tinggal nggak apa-apa ya. Terus kayaknya aku pulang telat nggak apa-apa. Pengen main aja ke markas sama anak yang lain. Izin Sky. Iya nggak apa-apa. Kalau Silva main ke rumah temen boleh nggak? Tanya Silva. Kemana? Sky balik tanya. Ya ke teman. Boleh, tapi diantarin sama aku. Kata Sky. Ya, aku sama Bimurni aja deh ya. Masa dianterin? Ya udah, tapi benar ya ditemenin sama Bi Murni. Iya. Ya udah, aku berangkat ke sekolah. Pamit Sky. Hati-hati ya, ucap Silva sambil mencium tangan Sky. Sepeninggal Sky, Silva langsung siap-siap bersama Bi Murni karena hari ini dia mau kontrol bekas operasinya. Non, sebenarnya Bibi takut non. Takut kalau Tuan Muda marah. Kalau Tuan Muda marah bisa-bisa ngamuk loh non, kata Bi Murni. Iya gitu, tapi Sky nggak pernah ngamuk tuh Bi, kata Silva. Itu kan sama Non Silva. Sebelum sama Non, kalau lagi debat sama Tuan Bapak, suka ngamuk Non, kata Bi Murni. Bibi tenang aja ya, Silva yang tanggung jawab, asal Bibi jangan ngomong apa-apa ke Sky, biar Silva yang bilang, kata Silva. Baik Non. Sebenarnya Silva takut tapi dia sudah siap apapun yang terjadi nanti. Dia siap menghadapi Sky. Saat di rumah sakit dia bertemu dengan Jessie, lalu Jessie meminta Silva untuk main ke rumahnya. Awalnya Silva menolak tapi Jessie terus memaksa karena Silva sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Padahal Silva hanya alasan saja meminta izin untuk main ke rumah temannya, tapi dia main beneran. Tante cuma tinggal berdua sama Jacob, tanya Silva. Iya, itu foto siapa tante? Tanya Silva saat melihat foto anak kecil laki-laki memakai topi. Itu Jacob waktu dia masih kecil, jawab Jessie. Oh lucu, kata Silva. Iya, dia memang sangat lucu. Silva mau lihat foto Jacob waktu kecil? Iya tante. Jessie mengambil sebuah album foto dan dia memperlihatkan semua foto Jacob kecil. Ini lucu banget, ucap Silva tertawa. Iya, sangat lucu dan menggemaskan, tapi sekarang terlihat sangat horor ya. Canda Jessie. Hahaha. Silva dan Jessie hanya tertawa. Sementara Jacob yang baru saja datang, dia melihat kedekatan Jessie dan Silva. Membuat hatinya tersentuh, karena Jessie sudah lama tidak tertawa lepas seperti ini. Tante ini siapa? Tanya Silva saat melihat laki-laki berjas. Itu bapaknya Jacob, kata Jessie. Lalu Silva membuka lagi foto berikutnya, namun di belakang foto berjas itu terdapat nama Jonathan Frizzy. Jonathan Frizzy? Tanya Silva. Itu nama papanya Jacob? Oh, respon Silva. Kayak nggak asing ya? Batin Silva. Silva, tante ingin sekali mempunyai anak perempuan, tapi sayang papa Jacob. Ucapnya terputus. Kamu mau jadi anak tante? Kata Jessie. Iya tante, anggap saja Silva ini anak tante. Jawab Silva tersenyum. Tante Silva pamit pulang ya. Soalnya udah sore juga, kata Silva. Ya, cek,
ucapnya pada Jacob tidak rela Silva pulang. Biarin Silva pulang, nanti dicariin lagi sama suaminya, kata Jacob. Kamu antar ya, kata Jessie. Kan dia bawa mobil, Ma, tolak Jacob. Kamu kawal dari belakang. Gak usah tante, lagian Silva naik mobil ditemenin sama Bik Murni, tolak Silva. Enggak, pokoknya nggak boleh, Jack. Ayo cepetan kawal. Kayak putri raja aja dikawal, gumam Jacob dan berlalu. Ya udah tante, Silva pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya, kata Jessie dan Silva mengangguk. Silva pun pulang dan Jacob mengikutinya dari belakang. Dia mengawal Silva sampai rumah Sky. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.